wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Ramadan ke-19, tak terasa sudah 19 hari kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri, menambah amal. Di antaranya adalah ikut kajian pada siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan semua umatnya yang insya Allah kita termasuk dalamnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa Ustaz? Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Sami'un Jazuli Sami'un Jazuli. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Insya Allah hari ini kita akan membahas generasi Qurani menjawab tantangan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'd. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير. Ikhwatul iman hafizakumullah, Ramadan sering dikaitkan dengan Al-Quran sehingga disebut Ramadan bulan Al-Quran. Dalilnya adalah ayat yang sudah sering kita dengar bersama-sama dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'anul Karim, atau juga inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, saudara sekalian, ketika awal Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan dan kita sebagai umat Al-Qur'an, maka konsekuensinya ya ibadallah, kita harus benar-benar menjadi al-jil al-Qur'ani, generasi Qur'ani, generasi yang selalu berafiliasi ya kepada Al-Qur'an, generasi yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, sehingga kita memang beda dengan yang lainnya. Jangan sampai ada seseorang mengaku beragama Islam, kitab sucinya Al-Qur'an, tetapi tidak ada keistimewaan dibanding yang lainnya. Dia makan, yang lainnya makan. Dia minum, yang lainnya minum. Dia nikah, yang lain nikah. Tidak jauh berbeda dengan manusia yang lainnya. Bahkan tidak beda dengan binatang, ya ibadallah. Sudah barang tentu kita tidak akan rela kalau kita dimuliakan oleh Allah, hidup kita tidak jauh dari binatang. Makan, minum, setelah tidur, hafidhakumullah. Inilah musibah yang menimpa sebagai umat Islam. Hidupnya belum sesuai dengan apa yang diingin oleh Al-Quran. Nah, as-su'al, pertanyaannya, bagaimana generasi Al-Quran dalam menghadapi tantangan sekaligus menjawabnya? Inilah tema yang kita angkat, dan tema ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai sebatas kita jadikan rekreasi intelektual atau at-tamattu al-ilmi, tapi tema ini harus menjadi kurikulum kehidupan kita semua, karena tidak ada manusia yang tidak menghadapi tantangan, sekedar dia sebagai al-insan manusia. Apalagi kita sebagai seorang mukmin, apalagi kita sebagai generasi Qur'ani,
Generasi yang disebut oleh Allah sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baiknya umat yang ditampilkan untuk seluruh manusia. Sudah barang tentu kita harus punya peran yang jelas. Kita hadir di dunia ini tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya yang penting ada, tetapi kita harus hadir mampu menghadapi dan menjawab tantangan. Nah, saudara sekalian, dalam sejarah umat Islam, umat Al-Quran, tidak pernah lepas daripada dua tantangan. Walaupun tantangan itu banyak. Pertama adalah at-tahaddiyat ad-dakhiliyah. Tantangan yang bersifat internal. Maksud saya internal adalah yang ada di kalangan umat Al-Quran atau umat Islam. Yang kedua adalah at-tahaddiyat al-kharijiyah. Tantangan yang bersifat eksternal. Itu pasti kita hadapi setiap saat. Fi kulli daqiqah min daqaiqil hayat. Setiap detik-detik kehidupan, menit-menit kehidupan, pasti kita menghadapi tantangan. Kita di rumah ada tantangan, di perusahaan ada tantangan, di jalan pun juga ada tantangan. Tidak ada manusia yang sepi dari tahadiyat atau tantangan. Nah, bagaimana kita sebagai umat Al-Quran, bagaimana kita sebagai al-jil Al-Qurani, generasi Al-Quran, di dalam menghadapi yuwaju at-tahadiyat, menghadapi dan sekaligus menjawab tantangan kita. Pertama, yang berkaitan dengan tantangan internal kita sesama kaum muslimin sepanjang masa. Di antaranya adalah yang masih menjadi PR kita, tantangan yang kita hadapi adalah al-jahlu. Al-jahlu, kebodohan. Artinya begini, kita ini mengaku beragama Islam, tapi masih banyak orang-orang yang tidak paham Islam. Padahal mengaku beragama Islam. Logikanya sederhana saja Bapak Ibu. Coba kita lihat adik-adik kita atau anak kita yang sudah punya anak. Ketika belajar di negara yang mayoritas beragama Islam. Belajar di sekolah negeri, apakah SD negeri, SMP negeri, sampai perguruan tinggi. Saya bertanya Bapak Ibu, anak kita, adik kita, ketika belajar di sekolah negeri, sekolah pemerintah, itu belajar agama Islam 1 pekan berapa jam? 2 jam. Hah? 2 jam. Tahu apa kira-kira? Rukun Islam. Rukun iman. Di dalam al-Islam ada pelajaran yang namanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada tajwid, ada qiraat, ada ulumul Quran, ada tafsir. Tafsir ada tafsir tahlili, maudhu'i, muqarin, tafsir ijmali. Itu baru yang berkaitan tafsir. Hadis, sekian banyaknya. Ada hadis tahlili, maudhu'i, ada dirasatul asanid, hafidh, ada mustalah hadis. Hafidhakumullah. Nanti belum bicara tentang akidah, ada madhahib al-mu'asirah, paham-paham kekinian, baik yang benar atau yang menyimpang. Nanti belum belajar sirah nabawiyah, kemudian belum belajar fikih banyak sekali, ada madhab-madhab yang berbeda-beda, ada usul fikih, subhanallah. Nanti ada sirah nabawiyah. Nanti untuk memahami itu semua harus ada ilmu alat yang namanya nahwu, sharaf, kemudian ada balaghah, hafidh. Itu kira-kira dapat berapa persen Pak dari Islam? 2 jam. Apa? Akhirnya kita lihat memilih pemimpin salah. Kenapa salah? Karena tidak tahu. Pak, di negara mana, provinsi mana, mayoritas beragama Islam, pemimpinnya kafir Pak, di mana? Orang nomor 1-nya kafir. Jakarta. Ada nggak kira perempuan muslimah bahkan ikut pengajian? Suaminya kafir, ada nggak Pak? Kita tanya, ibu-ibu itu agamanya Islam, tapi suaminya kafir. Alasannya apa? Nggak apa-apa Ustaz. Karena suami saya ini ganteng, bule, gede, dalam rangka memperbaiki Turunan. padahal kafir. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kamu kawinkan perempuan muslimah dengan orang-orang kafir sebelum mereka beriman. Tapi banyak ibadah jahl. Setiap pagi harus sudah mulai bekerja, zikir pagi, zikir sore, sholat berjamaah, membaca Quran. Apa yang dilakukan sebagian orang yang mengaku beragama Islam?
Pagi-pagi bukan zikir, bukan bekerja, tapi menggosok-gosok akik wa ma'adur kama batu akik. Gimana itu? Al-jahl. Padahal beragama Islam. Itu tantangan kita ya ibadah Allah. Apa kita merasa bebas, nanti di akhirat saya dan kita nggak ditanya, ya akhzami, apa yang sudah kamu lakukan terhadap umatmu? Kalau cuma saya dan kita cuma cari makan, berangkat pagi pulang sore satu tidur, mal farqu bainana wa baina haula'in nas. Apa bedanya antara kita dengan manusia yang lainnya yang tidak beragama Islam? Mal farqu bainana wa bainal hayawanat. Apa bedanya antara kita dengan binatang? Burung pagi berangkat, sore kenyang. Terus apa bedanya? Hafizakumullah. Sementara kita adalah makhluk yang mukarram, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tantangan pertama kita al-jahl. Tantangan yang kedua ya ibadallah adalah at-ta'assub. Fanatiknya luar biasa dengan golongannya. Padahal ya ibadallah, Islam tidak mengajarkan fanatik. Islam itu hanya komitmen dengan Quran dan Sunnah dengan Islam. Tidak boleh menjadikan orang, manusia atau golongan atau jamaah sumber segala-galanya. Mari kita contohkan dari yang setiap hari kita lihat ya. Coba saudara, di masjid-masjid perkantoran atau sebagian masjid di perumahan, Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, sudahkah jamalul ukhwah, indahnya persaudaraan itu nampak? Bapak Ibu, kalau di satu masjid ada dua jamaah, biasanya rukun atau berantem? Berantem. Sesama jamaahnya senyumnya panjang, mat lazim mutawal kalimin 6 harokat. Begitu bertemu dengan jamaah yang lain yang bukan jamaahnya atau bukan partainya, senyumnya tinggal berapa harokat? 1 rakaat. Mat tobini berapa harokat? Bahkan Asyimila sendiri ketika ceramah ustadznya ternyata bukan ustadz dia, langsung pergi. Ahli bid'ah, jangan didengarkan dia. Ta'assub. Padahal Islam mengajar kita untuk bersama. Innamal mu'minuna ikhwah wa'tasimu bihablil jami'a wala. Berarti konsekuensinya jilul Qur'ani, generasi Quran siapapun namanya, bangsa manapun harus menyatukan umat. Tapi terjadi ta'assub. Mari kita buktikan pelajaran terdahulu dan semoga tidak terulang lagi. Di negara yang mayoritas beragama Islam, ini pernah nggak puasa tidak bareng, lebaran tidak bareng? Pernah? Pernah. Ditonton oleh dunia. Suruh lebaran saja yang senang-senang aja gak mau bersatu, kalau suruh perang. Bahkan tahun ini semoga tidak terjadi, dikhawatirkan lebarannya karena yang satunya sudah mengumumkan. Padahal hadisnya sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah atau juga selesaikan puasanya Idul Fitri li ru'yati karena kamu melihat bulan. Berarti menunggu bulan datang atau diumumkan duluan? Menunggu bulan datang. Setiap ulama boleh berbeda, tapi dalilnya kalau ada perbedaan di antara umat, maka yang memutuskan adalah pemerintah. Terlepas itu pemerintahan dari partai apapun demi persatuan umat. Saya bertanya, nanti kalau pemerintah sudah mengumumkan, walaupun pemerintah juga harus dikritisi dalam bab yang lain, tapi dalam bab menyatukan umat harus kita Fatih. Kira-kira semua ormas mau ngikuti Pak? Ngikuti Quran dan Sunnah atau ngikuti ketuanya? Ngikuti Quran dan Sunnah atau ngikuti golongannya? Golongan. Padahal hadisnya selain itu adalah asyam yauma yasumun nas. Puasa itu di saat masyarakat berpuasa. Artinya bareng-bareng atau beda-beda? Bareng. Jadi harus bersamaan, apalagi memang hikmah syiar, tapi dari ta'assub. Yang kita khawatirkan ada orang yang lebih percaya pada golongannya daripada Quran dan Sunnah. Alasannya pasti saya yang paling benar. Yang benar itu dalam berislam Bapak Ibu. Kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berbeda? Atau dibalik, kalau kita bisa berbeda, kenapa harus bersatu? Ta'assub. Inilah kondisi yang kita lihat.
Golongan A ta'assub dengan golongannya, bukan dengan Quran dan Sunnah. Golongan B yang diikuti adalah golongannya, bukan Al-Quran dan Sunnah. Padahal golongan atau manusia bisa benar, tapi juga bisa berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Ta'assub yang kita hadapi. Bagaimana Quran nanti? Bagaimana generasi Quran menghadapi ta'assub? Nanti jawabnya insya Allah. Kemudian yang ketiga, at-tafarruq. Berpecah belah. Ya, mirip dengan ta'assub. Jadi disuruh bersatu nggak mau ini pecah belah. Ya. Saudara sekalian, jangankan antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Satu jamaah saja itu bisa terjadi juga perceraian. Jamaah ini ketuanya banyak, ini golongannya Ustadz Fulan, yang ini grupnya Ustadz Fulan. Itu satu jamaah, satu ormas. Bagaimana antara satu ormas dengan ormas yang lainnya? Tidak dilarang kita membuat ormas, tidak dilarang kita bikin partai Islam selama itu untuk berjuang untuk Islam. Yang dilarang adalah apa, Pak? Cerai, berai. Sampai saya baru ceramah pulang dari ceramah satu daerah di luar Jawa, di musola itu tulis, musola bukan musola, masjid tulis, masjid ini khusus untuk yang sholat taraweh dan witir 23 rakaat. Yang 8 rakaat silakan pergi, jangan sholat di sini. Sampai kiamat tidak boleh sholat di sini. Di zaman seperti ini, masa ini seperti itu, Pak? Tapi juga ada alasannya mereka, walaupun begitu. Alasannya apa? Habis Ustaz, nanti kalau musola kita dibuka untuk yang lain, yang sholatnya 8 rakaat itu, lama-lama kita disingkirkan, pengurus diganti oleh mereka, dan tidak boleh ustadz lain datang kecuali ustadznya. Jadi ternyata bukan semata-mata kebodohan mereka, tapi juga dia diprovokasi oleh muslim yang lainnya juga. Yang maunya rame-rame datang ke masjid, nanti lama-lama dikuasai, dan setelah itu yang lain disingkirkan. Dia datangkan teman-temannya di berbagai tempat, dari Bogor, Jakarta, atau justru datang ke masjid yang akan dikuasai. Bangun gak mau, begitu masjid sudah datang dikuasai dan orang lain tidak boleh. Bapak dulu pernah mendengar atau sudah pernah melihat juga? Saya berkali-kali Pak dapat suasana seperti itu. Ini berarti apa? Kafar. Padahal kita disuruh apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah atau Islam, dan janganlah berpecah belah. Bahkan bukan cerai berainya itu bukan dalam konteks keumatan. Cerai yang benar-benar cerai antara suami istri dengan negara yang kita cinta ini, bahkan di negara Islam yang lainnya meningkat. Angka perceraian itu meningkat, ya ibadallah, bukan antara ormas atau ormas yang lain, antara suami istri cerai, dan setiap tahun meningkat. Ini langsung hafidhukumullah, ya, pengumuman informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah lebih, hampir 1,5 juta yang cerai. Nah, itu kalau yang terjadi perceraian di salah satu negara Arab yang kecil yang penduduknya cuma 400-500 ribu, berarti satu negara sebagai. Kalau laporan dari Departemen Agama itu berarti orang yang perkawinan dan perceraiannya tercatat. Bagaimana perkawinan makhluk-makhluk yang ikut anggota PNS? Pegawai negeri sipil, bukan. Pengagum nikah. Itu tahu. Dicatat itu enggak, Brina? Itu enggak terhitung. Jadi fenomena perceraian di tengah-tengah umat kita. Kan saudara kita, ya ibadallah, karena innamal mu'minun ikhwah. Tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua untuk menyatukannya. Ya, itulah di antara tahadiyat, ya, tantangan internal yang dihadapi oleh setiap al-jil al-Qur'ani, setiap generasi Qur'ani ketika dia jujur sebagai umat Al-Quran. Kemudian lagi yang keempat, at-ta'akhur. At-ta'akhur, keterbelakangan. Meskipun tidak mutlak benar, tapi kita rasakan, memang kita menyadari terjadi keterbelakangan di beberapa aspek kehidupan. Aspek apa saja? Mari kita mulai pendidikan.
Yang banyak itu Pak, orang Islam belajar kepada orang kafir atau orang kafir belajar dari orang Islam? Negara Islam belajar dari negara kafir atau negara kafir belajar dari Islam? Islamnya kafir. Ke kafir. Kalau masih belajar teknologi ya, IT, pesawat terbang, masih mending, ilmu dari manapun. Tapi yang lebih aneh adalah belajar agama Islam dari orang kafir. Ingat Pak? Ke negara mana Pak? Belajar Islam ke negara mana Pak? Kanada, kemana lagi? Australia, kemana lagi Pak? Amerika atau Amerika, ke London. Itu kira-kira begitu. Pulang jadi dokter, yang diajarkan apa Pak? Semua agama sama. Boleh kawin lintas agama, bisa kawin dengan saja. Jadi mengundang murka Allah, mengikuti madhabnya kaumnya Nabi. Semakin ya belajar Islam dari orang kafir. Sudah baru tentu walan tardo angkal Yahudu walan Nasrani. Ini di antara terbelakang Pak dalam pendidikan. Dalam olahraga, asal olahraga, umat Islam dengan orang kafir, sepak bola berapa Pak? 10 berapa Pak? 0, 6-0. Ingat Pak? Ekonomi. Padahal Allah sudah sayang pada negara Islam. Di mana ada minyak, ada gas, ada batu bara, batu ghairu bara. Itu di negara mana Pak biasanya? Pak, negara mana yang kaya Pak? Negara Islam. Mulailah dari Shimal Afrika, Afrika Utara. Ketika saya sebut Aljazair, Libya, Maroko, Tunis, Sudan, negara kaya akan apa Pak itu Pak? Minyak. Pindah ke Dualul Khalij, Saudi Arabia, Imarat, Kuwait, Bahrain, Qatar. Pak, negara apa itu Pak? Arab. Pulang kampung kita, mampir ke Malaysia, Brunei, sampai ke Indonesia. Negara apa itu Pak? Islam. Tetapi saya bertanya, di mana kekayaannya itu Pak? Amerika. Hah? Barat. Rakyatnya yang beragama Islam hanya yang sisa. Sehingga banyak kaum muslimin yang kaya negaranya, tapi tidak sedikit kaum muslimin yang minal masakin karena gajinya kecil, yaitu yang dimasakin orang tua dan dimasakin mertua. Akhi, tantangan seperti ini mengada-ngada atau terjadi udah? Terjadi. Itulah makanya kita harus berpikir. Jangan sampai hanya puas kita sebagai umat Islam, tapi nggak ada yang kita perbuat kecuali hal yang biasa-biasa saja. Nah, saudara sekalian, tantangan yang dari luar adalah pertama al-ikhtilal, al-kharijiyah artinya eksternal, al-ikhtilal, penjajahan. Jangan sampai kita GR bahwa negara Indonesia sudah merdeka. Merdeka zahirnya saja, tapi hakikatnya dijajah. Dan masih dijajah dengan penjajahan zaman dahulu. Didatangi langsung oleh tentara-tentara kafir, diperangi, dibunuhlah saudara kita di Syria, dibunuhlah saudara kita di Palestina, dibunuhlah negara saudara kita di Afghanistan, di Irak, kayak penjajahan dulu ya, yang sudah terjadi. Tetapi juga ada bentuk penjajahan. Orang kafir menjajah kaum muslimin bukan ditembak mati, bukan. Yang dijajah adalah kekayaannya. Yang dijajah adalah politiknya. Yang dijajah adalah kebijakannya. Yang dijajah adalah pejabat dan pemimpinnya harus menjadi budak-budak mereka. Dan lupa dengan rakyatnya. Seperti di negara mana Pak dijajah seperti itu? Bu, itulah kondisi real. Tantangan dari luar, hafidhakumullah. Yang kedua adalah al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Kita tidak diperangi saja melalui senjata, tapi juga melalui pemikiran. Coba kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak lihat sempat yang punya TV, ketika para pengamat, ulama adrokama pengamat berbicara tentang Indonesia bagaimana agar maju, apa kata sebagian mereka? Kalau kita ingin maju seperti negara apa Pak? Kita disebut maju, negara apa sih yang disebut? Hah? Jangan apa? Jarang ada yang disebut negara Islam, Brunei atau Saudi, nggak mau. Padahal sekian banyak hartanya, kerja dari kerja atau ngerampok dari negara lain Pak?
Berfikri. Asal ada umat Islam berjuang, ya ibadallah, rajin beribadah, rajin sholat berjamaah, mengikuti sunnah Nabi, sunnah apapun, termasuk jenggotnya panjang, berjihad, mengingatkan bangsanya agar negeri ini tidak dijajah oleh orang lain. Ya, dalam pemikirannya Pak, apa Pak? Disebut apa itu mereka? Teroris. Dapat penghargaan Pak? Bapak Ibu? Dapat Jadi dulu. narasumber atau nara apa? Pidana. Hah? Akhlakul fikri. Sampai saya waktu ceramah di salah satu masjid terbesar di Jawa Timur, di Masjid Akbar, setelah ceramah seperti ada pemuda yang bertanya, Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap ibu saya? Apa yang akan menghadapi wahai syabab? Begini Ustadz, ibu saya melarang saya tidak boleh ke masjid. Lah, kenapa harus dilarang? Karena Ustadz kata ibu saya, kalau nanti rajin di masjid, nanti jadi teroris Pak. Berhasil Pak sudah? Sebagian ibu-ibu muslimah sudah kena. Begitu diberitakan, ya, teroris, dimasuki rumahnya, digeledah. Ada apa Pak? Ada kitab apa? Quran. Istrinya lagi apa Pak? Pakai baju apa Pak? Telanjang atau nutup aurat? Paham kan? Berarti definisi teroris adalah yang rumahnya ada, yang istrinya, itulah teroris. Jadi perempuan yang nutup aurat adalah teroris. Perempuan yang telanjang bulat atau telanjang persegi, itulah yang bagus. Pak, jelas Pak? Betul fikri kan? Perang pemikiran. Yang ketiga adalah al-mu'amaratud dawliyah, konspirasi global. Dan Quran sudah mengatakan, memang orang kafir seluruh dunia itu satu. Bapak Ibu baca aja dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir sebagian itu awliya'u ba'd, sebagian mereka teman dekatnya sebagian mereka, saling membelanya, saling mendukungnya. Illa taf'alu, kaum muslimin, jika kamu tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah, bencana di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Bapak Ibu, orang kafir memang berantem juga ada, berantem dalam urusan ekonomi, politik. Begitu mereka menghadapi kaum muslimin, berantem atau satu? Sakit. Sementara umat Islam menentukan lebaran saja belum tentu. Apa? Sakit. Inilah PR saya, PR kita semua, hafizakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-i'lam, media. Media seluruh dunia. Asal menyebut teroris itu bisa dipastikan agamanya apa Pak? Asal menyebut negara ketiga, maksudnya siapa Pak? Negara Islam. Dari dulu kan? Sebut negara berkembang, maksudnya negara apa? Jadi kapan majunya kita berkembang terus? Ketiga terus. Bu, pihak ketiga itu biasanya indah di depan atau merusak rumah tangga orang? Saya tidak pernah mau saya mengatakan negara ketiga, negara berkembang. Jadi kita itu orang ketiga Pak. Jadi orang ketiga itu faktor utama itu nebeng. Nebeng. Suya. Iklan, media, hafizakumullah. Kenapa? Karena media yang menguasai siapa? Begitu orang kafir korupsi triliunan diberitakan setiap hari ya. Begitu ustadz baru tertuduh belum tentu benar korupsi, beritanya sekali itu setiap saat. Sampai kaum muslimin membenci sendiri saudaranya. Percaya dengan media yang ada. Karena media yang dikuasai orang kafir mempunyai satu filosofi yang mengatakan, filosofi yang jahat sudah baru tentu, sebuah kebohongan kalau diberitakan setiap saat maka selalu menjadi apa? Benar. Iklan. Itulah yang kita hadapi. Nah, sekarang gilirannya mau kifuna, bagaimana sikap kita sebagai al-jil Qur'ani, generasi Quran, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dari tantangan internal.
Ketika sebagian umat ini masih bodoh, maka kewajiban saya, kewajiban kita sih adalah al-ilmu. Bagaimana umat ini berilmu? Itu harus menjadi skala prioritas. Jangan ilmu mempelajari Islam dan mempelajari yang lainnya, karena seluruh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat itu ilmu Islam. Jadi ketika disebut ilmu dalam Quran dan Sunnah, maksudnya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sehingga tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Itu harus menjadi skala prioritas. Tidak ada hari kecuali kita harus menuntut ilmu. Kita diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk belajar sebentar, ya, kerja, istirahat, kita gunakan untuk ilmu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, ya ibadallah, ayat yang pertama turun di Al-Quran tentang apa, Pak? Baca. Iqra. Sampai kata ilmu berapa kali? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama 2 kali, ya'lam 1 kali, 3 kali sampai. Saya tambah lagi untuk pentingnya ilmu. Tidak ada di dalam Al-Quran doa yang diajarkan oleh Allah agar kita minta kepada Allah, yang minta ditambah kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Ikhwan yang sudah kawin, yang masih menderita, semoga cepat kawin. Tidak ada doa yang berbunyi wa qur rabbi zidni zaujah. Ya Allah, tambahlah aku istri. Ada Pak? Bu, ibu-ibu juga nggak ada. Wa qur rabbi zidni malan. Apa mal? Harta. Nggak ada. Ya Allah, tambahin aku mal. Wa ma adruka mal mal. Jadi harta diterjemahkan oleh ibu mal dengan mal. Karena kalau nggak punya mal, nggak bisa ke mall. Nggak ada. Yang ada wa qur rabbi zidni. Kenapa ya ibadallah? Perusahaan ini akan maju ketika orang-orangnya rumah tangga kita akan bahagia kalau orang-orangnya pemimpin kita juga akan bisa mengatur negaranya kalau mereka Jadi tidak ada hidup ini tanpa. Maka ayat yang pertama apa? Ilmu. Bukan tentang kawin, politik, sampai sholat pun juga tidak. Yang pertama ilmu. Karena ketika orang rajin sholat tapi tidak berilmu, diterima ditolak Pak. Allahu Akbar. Ini harus kita lakukan. Kewajiban saya, kewajiban bapak, kewajiban ibu. Jangan sampai kita dapat materi seperti ini setelah itu masuk laci, nggak disampaikan. Akhirnya umat ini tetap banyak yang bodoh. Yang pintar cuma penceramahnya saja. Karena jamaahnya tidak mau mencatat, tidak mau menyampaikan. Sementara Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat. Ini problemnya. Indonesia ini bukan kurang ceramah. Negara terbanyak ceramahnya di dunia. Jam 3 fajar Pak sudah ada? Pak, Bapak ingat nonton nggak itu? Tafsir kehidupan itu. Jam berapa itu? Apalagi kalau Sabtu malam minggu sahabat. Biasanya saya jam 4 benar. Di saat negara Arab masih tidur, masih meninggal dunia. Kita udah ceramah terus. Tetapi apa jadinya kalau yang ceramah, yang pintar hanya penceramahnya, jamaahnya tidak mengikutinya. Ahli penceramahnya, ulamanya mati pula apa Pak? Ilmunya. Beda dengan Rasulullah SAW. Cara pengajiannya. Ketika menyampaikan pada sahabat diam atau langsung disampaikan Pak? Begitu Nabi meninggal dunia, hadis, Quran, atau Quran dan Sunnah mati atau hidup? Karena jamaahnya, sahabatnya sudah mendapatkan ilmu dari dan disampaikan. Yang kedua, ketika ta'assub, sebagai masalah ta'assub, maka kewajiban kita semua, termasuk saya, adalah memberikan pencerahan yang bernama al-insaf. Insaf itu namanya objektif, Pak. Adil. Ya. Jadi jangan fanatik. Kita, saya dan kita semua menyintai guru kita, menyintai ulama kita, menyintai ormas kita. Tapi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sama atau lebih besar? Allah. Jadi, kalau seandainya salah, ya kita akui salah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika sholat subuh di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengikuti madhab beliau paksakan Pak untuk doa kunut atau ditinggalkan doa kunut. Ditinggalkan. Kenapa? Karena doa kunut hukumnya sunnah. Bagi beliau sudah pada tentu, bagi ulama yang lain tidak.
Sementara persatuan umat, menjaga persatuan umat hukumnya. Ini kan kisah ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengadakan perjalanan, kemudian sholat di masjid yang jamaahnya mengikuti madhab Abi Hanifah rahimahullah. Karena Imam Hanafi itu tidak menganggap kunut hukumnya sun. Ini contoh sudah sekalian. Objektif, tidak ta'assub. Enggak kok, wah kebetulan nih saya ada di wilayah madhab Abi Hanifah. Saya akan kampanye yaitu kunut Allahu Akbar. Setelah rukuk, Allahumma hdina fi man hadait. Tidak seperti itu. Justru beliau tinggalkan. Objektif akan. Karena persatuan umat lebih mahal daripada apa? Cerai-berai. Allah Akbar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ulama yang lain juga sama. Contoh umpamanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ahli fikih, ahli tafsir dari madhab Maliki. Ketika pendapat imam yang lainnya itu lebih kuat, beliau tidak mengikuti Imam Malik, mengikuti pendapat yang lain karena dalilnya lebih kuat. Coba kita lihat Pak, di Indonesia ini kan sudah ada majelis ulama, anggotanya adalah dari beberapa ormas harusnya kalau majelis ulama plus pemerintah sudah menentukan, umat Islam harus semuanya mengikuti. Sekarang saya bertanya, ya, ormas tertentu mengikuti majelis ulama atau mengikuti golongannya? Golongan. Ya, persatuan. Maka kita harus mengajarkan umat untuk insaf, objektif, jangan fanatik. Kemudian yang ketiga, at-tafarruq, bagaimana cara mengatasi ketika umat itu berbeda-beda, berpecah belah, bukan berbeda. Karena berbeda tidak harus diartikan berpecah belah, berbeda selama sama-sama dalilnya tidak ada masalah. Ini yang tidak diperbolehkan, berbeda yang menjadikan hati kita terpecah belah. Kita tidak mau bersatu, itu dilarang oleh Islam. Caranya gimana? Harus kita satukan. Nah, bagaimana kita menyatukan umat? Yang pertama caranya adalah wahdatul ghayah. Adanya kesatuan tujuan. Ketika tujuan umat itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya ibadah, tujuannya ridho Allah, tujuannya takwa, kayak puasa ini la'allakum tattaqun, maka akan bersatu. Walaupun mungkin rakaatnya berbeda. Bapak Ibu, salat tarawih di Indonesia ini rakaatnya sama atau beda? Beda. Ada 8, ada yang sama-sama ada dalilnya. Yang penting tujuannya apa? Beribadah. Maka yang 23 bagus, yang 11 dengan witirnya bagus, yang tidak bagus Tidak salah. Bapak, ini harus disosialisasikan di kampung-kampung. Mungkin Bapak Ibu yang di sini sudah di kota, sudah banyak pengajian di ustaz-ustaz sudah paham. Tapi di daerah-daerah masih fanatik, masih berantem hari ini Pak. Hari seperti ini saya dapat laporan, masih keluarga kita sendiri sama-sama ustaz mengatakan yang 23, yang sholat tarawih 11 rakaat itu namanya korupsi katanya. Yang ngomong itu kiai Pak, kiai. Masih saudara lagi yang menyampaikan kiai, yang dikatakan kiai juga. Terjadi. Saya harus dipahamkan. Yang kedua adalah wahdatu al-mabda. Umat ini akan bersatu kalau prinsipnya satu. Prinsipnya umat Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka umat seperti itu walaupun punya latar belakang yang berbeda, tapi kalau prinsipnya sama, imannya sama. Karena ketika kita belajar dari puasa yang diterima oleh Allah karena berangkat dari prinsip yang sama. Makanya ketika mewajibkan puasa bunyinya ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qabl la'allakum tattaqun. Sama hadisnya man shoma ramadhana imanan. Jadi harus prinsip. Kalau umat Islam ini prinsipnya nggak sama, ya nggak akan bersatu. Yang satu di politik, ya. Ketika teman-teman berjuang di politik, benar-benar prinsipnya agar negara ini berdasarkan iman kepada Allah, tidak nyeleweng. Yang satunya maunya kursi wa ma adraka ma kursi. Bersatu nggak Pak? Walaupun sama-sama agamanya Islam, nggak akan bersatu. Yang satunya dikejar kursi, yang satu berangkat daripada iman, nggak ketemu walaupun sama-sama mengaku beragama Islam. Makanya dalam dunia politik sering rukun dan sering berantem Pak. Paham sekalian? Padahal dulunya sudah hafal ayat kursi. Begitu sudah kejar-kejar politik, hilang ayatnya, tinggal Kursi. Allah. Karena prinsip tidak sama.
Sama kita bisnis di perusahaan. Persaingan bukan di politik, persaingan juga di perusahaan juga terjadi. Tapi kalau mabda'nya adalah sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan bersatu. Yang ketiga adalah wahdatul al-manhaj. Manhajnya, ajarannya harus sama. Jangan mengaku beragama Islam, yang satu pakai Islam, yang satu pakai mimpi atau pakai adat istiadat, nggak akan ketemu. Contoh, seandainya seorang akh dan ukhti mau kawin, calon besan, yang satu yang penting pakai Islam, yang satu enggak. Klenik-klenik, ini keliuan atau paing gitu. Begitu tidak? Oh, rumahnya menghadap mana? Lahirnya tanggal berapa? Jangan-jangan di bulan Maulud, itu banyak kan bermaulud. Kan itu berbarengan dengan Nyi Roro Kidul lagi ngawini. Bapak Ibu, saya begini bukan anak-anak. Saya ditanya oleh jamaah, Ustaz, bagaimana saat kalau kita itu enggak jadi ngawini bulan Maulid? Kenapa Bu? Karena kata besan saya, mengawinkan anak di bulan Maulid itu bisa bahaya. Kenapa Bu? Iya, karena itu bertepatan dengan Nyi Roro Kidul. Saya bilang, Islam tidak seperti itu Bu. Islam semua makan baik, semua hari-harinya Allah. Apa kata penanya tadi, ibu-ibu? Kata dia, tapi Ustaz, calon besan saya sudah haji. Artinya apa? Dia memahami kalau orang sudah haji itu dianggapnya pasti paham. Betul paham. Karena punya duit. Hafidzakumullah. Jadi harus manhajnya sama. Walaupun sama-sama beragama Islam, kalau manhajnya tidak berbeda, ajarannya berbeda, ya, tidak akan bersatu. Hafidzakumullah. Tidak akan bersatu. Islam jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa? Islam itu tuh alam semesta atau untuk orang Arab saja. Sementara ada makhluk yang mengatakan yang paling tepat di Indonesia ini adalah Islam Nusantara. Ada nggak dalilnya Pak? Ada nggak? Alhamdulillahi Rabbi Nusantara. Ada Pak? Ada Pak? Ada Pak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan linusantara. Ada Pak? Lil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ada di Nusantara. Aneh-aneh saja. Bangga lagi. Kami ormas Islam terbesar. Apakah ukuran kebenaran itu terbesar? Ya. Benar-benar Quran dan Sunnah sekali. Jadi pentingnya kita menyatukan umat. Jangan bermimpi untuk bersatu kalau manhajnya berbeda, orientasinya berbeda. Yang satu orientasinya adalah Allah, ibadah. Yang satu orientasinya adalah realistis atau realistis. Kemudian yang terakhir, bagaimana agar tidak ta'akhur, tidak terbelakang umatnya? Caranya bagaimana? Caranya harus maju. Bagaimana memajukan atau at-taqaddum bahasa Arabnya? Bagaimana cara memajukan diri kita, anak keturunan kita, dan bangsa kita? Yang pertama dimulai dengan at-taqaddum ar-ruhi. At-taqaddum ar-ruhi. Ya, kemajuan rohaniah, spiritual. Karena buat apa secara fisik maju kalau rohaniahnya kosong? Mari kita buktikan. Di negara mana Bapak Ibu? Ketika pejabat atau rakyat mentok dililit masalah, kemudian bunuh diri, itu di negara mana biasanya? Jepang. Padahal teknologinya Masya Allah. Kenapa? Karena majunya cuma materi, tapi rohaniahnya kosong. Maka dimulai harus roh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Yang kedua, at-taqaddum al-ilmi. Tadi sudah kita sebutkan. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengajarkan kita minta kepada Allah dan ditambah lagi kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilmi. Bapak-bapak yang tidak akan lupa tadi, tidak ada wa qur rabbi zidni zaujah. Ibu-ibu masih ingat Bu ya? Tidak ada wa qur rabbi zidni apa? Malan atau mal. Tidak ada. Sebab dengan ilmu itulah kita akan maju ya ibadullah. Dan ini bukan ngarang-ngarang. Sudah terbukti ketika Eropa masih tidur, Amerika masih mati, belum ada yang datang ke sana. Yang maju duluan siapa? Yang maju duluan siapa? Khalifah Islam. Umat Islam. Sampai ke Jabal Tariq, sampai ke Andalusia. Andalusia kan Spanyol lagi. Berarti kalau umat Islam sampai ke Spanyol, itu lompat atau bikin kapal? Pak? Kapal. Subhanallah. Subhanallah. Hafidzakumullah. Tetapi ketika kaum muslimin tidur, berantem, hobinya debat saja,
hobinya selalu pro dan kontra. Ya, ketika disebut pengamat tidak mau belajar, yang penting modalnya cuma pengamat kan modalnya saya kira, barangkali, prediksi saya, kalau tidak salah akhirnya ya salah beneran. Yang benar itu qala Allah, qala Rasul, firman pasti benar, sabda Nabi pasti benar. Dan kalau saya kira, barangkali tidak salah, negara dipimpin oleh orang yang modalnya saya kira, barangkali, kalau tidak Salah. Yang ketiga adalah at-taqaddum al-amali. Jadi ilmu maju secara keilmuan, tapi kalau amaliyahnya tidak maju, dia nggak maju, masih terbelakang. Contoh, saya bertanya, saudara kita yang dapat gelar doktor dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, sedikit atau banyak? Banyak. Berarti tingkat keilmuannya Tinggi. saya bertanya, begitu pulang ke Indonesia, pemerintahan kita mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang wahai dokter-dokter baru, silahkan kelola ini, departemen ini. Atau dimusuhi oleh orang yang sudah lama di Indonesia. Pak, coba lihat teman-teman Bapak ini dari Jepang, dari Jerman, dari Inggris. Akhirnya karena di Indonesia tidak ada lapangan kerja, kemana mereka? Keluar. Balik ke luar negeri. Berapa kali saya ceramah di luar negeri, ketika di Inggris itu ceramah, ternyata sebagian besar orang Indonesia ahli pesawat terbang. Indonesia punya pabrik pesawat terbang, tapi oleh pemerintahan tertentu dimajukan atau dimatikan kalau bisa. Matikan. Hanya karena dulu yang melopori Pak Habibie karena beliau beragama Islam. Islam. Akhirnya pada lari ke Jerman, ke Inggris, ke Brazil, kata mereka. Jadi tidak cukup taqaddum ilmi. Masa kita kalah sama Thailand? Di Thailand dia ibadah negara kafir padahal. Setiap anak bangsanya maju, punya penemuan, ya, riset tertentu, raja sendiri yang langsung memberikan penghargaan dan dikembangkan di negaranya. Sehingga kita yang dulunya lebih hebat dari mereka, sekarang mereka lebih hebat daripada kita. Masalah dunia Pak, masalah dunia ya. Sampai sepak bola pun kalah melulu. Wa ba'droka sama sepak bola. Dengar Pak? Jadi bukan ekonomi aja. Kenapa? Ilmunya sudah maju, kita tidak kalah. Saya yakin betul dalam ilmu agama, ilmu umum, walaupun tidak ada dikotomi, tidak kalah dengan mereka. Cuma pemerintahan mereka mendukung ya, potensi anak bangsanya. Ya, sementara banyak doktor yang malah dicurigai, dicuekan, bahkan seolah kalau datang ke Indonesia mengancam kedudukan. Maka diperlukan ke depan bangsa ini, pemimpin dan rakyatnya menghargai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah tahadiyat al-kharijiyah, al-ihtilal. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari penjajahan? Apa yang harus disampaikan? Al-hurriyah. Kita harus merdeka. Merdeka dalam media, merdeka dalam politik, merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam pendidikan, merdeka dalam kebijakan. Dan merdeka itu tidak akan terjadi kalau tidak ada al-iktifa al-dhati. Syaratnya diantaranya bukan satu-satunya kemandirian. Selain iman sudah bertemu. Bapak Ibu, bagaimana kita akan merdeka kalau pesawat terbangnya bikinan? Bikinan? Subhanallah. Jadi harus mandiri. Hafidhahullah. Bagaimana akan merdeka ketika kita ada tsunami atau bencana, menerima bantuan dari negara kafir. Begitu anak bangsanya mau dihukum mati karena narkoba, maka negara asing itu apa? Ancam. Mengikhlaskan atau mengungkit-ungkit? Paham siapa? Ini contoh. Jadi tidak ada di dunia ini sebuah kemerdekaan kalau kita tidak mandiri. Maka Nabi SAW dan sahabatnya ketika terjadi paceklik ekonomi, saya bertanya, minta bantuan Romawi dan Persia atau diatasi sendiri? Sehingga nggak ada bangsa yang akan menjajah Nabi dan sahabatnya. Nah, kemudian yang kedua, al-ghazwul fikri. Ketika musuh-musuh Islam menyerang kita melalui pemikiran, maka kita dan anak-anak kita harus mempunyai mana'ah fikriyah, mempunyai imunitas pemikiran. Tasawur persepsinya harus benar ke Islam. Jangan sampai anak kita beragama Islam, pemikirannya sekuler atau apalagi Pak? Selain sekuler Pak? Liberal. Padahal agamanya Islam.
Yang ketiga, ketika al-mu'amarah ad-dauliyah, negara-negara di dunia yang dipelopori oleh orang-orang kafir mengadakan konspirasi, ya, persekongkolan untuk memusuhi kaum muslimin dengan segala macam sarana, maka umat Islam harus yataharrakuna alamiyan, al-harakah al-alamiyah. Gerakannya harus mendunia. Tidak cukup orang Indonesia gerak di Indonesia. Harus gerak semuanya. Karena pada dasarnya innamal mu'minuna ikhwan. Gak ada satupun ayat yang mengatakan innamal arabu, innamal indonesiun, gak ada. Gak ada yang diikat oleh Arab, diikat oleh Indonesia, tapi diikat oleh apa? Allahu Akbar. Sehingga gerakannya alami internasional. Karena mereka memerangi kita secara internasional, maka kita menghadapi mereka juga. Jangan mereka memerangi secara global, kita menghadapinya sendiri. Kayak zaman penjajahan dulu, dijajah Belanda sampai berapa tahun, Pak? Bukan gak ada yang melawan, ada, tapi yang melawan lokal-lokal. Di Bonegoro, di Jawa Tengahnya, Imam Bonjol di Sumateranya, Tengku Umar di Acehnya. Coba kalau bersama-sama, ya kewalahan. Mau Belanda cuma sedikit. Belanda itu negara kecil lah. Kok bisa menjajah Indonesia sampai 300? Itu kira-kira bagaimana? Pada kecil. Berarti yang terjadi di Indonesia, Belanda asli atau Belanda yang hidungnya pesek? Maksudnya apa? Maksudnya apanya, Pak? Antek-anteknya. Sama, kenapa negara yang kaya raya ini kok ya, emasnya, batu baranya, gasnya, minyaknya kok keluar negeri? Apakah orang-orang barat atau orang kafir berjajah itu datang semua? Atau anteknya banyak? Kalau kita bersatu nggak ada apa-apanya ibadah Allah, maka harukah kita harus alamiah. Gerakan umat Islam harus mendunia. Karena mereka juga mendunia ya ibadah Allah. Yang terakhir adalah al-i'lam. Ketika mereka menghancurkan umat Islam melalui media, maka kita harus juga punya media. Wasailul i'lam al-islami. Kita harus mempunyai media yang Islam. Semampu kita. Syukur kita punya TV. Ini kan tidak, hampir semua TV milik mereka. Saya ketika ceramah di TV tertentu, beberapa tahun yang lalu, hampir setiap saat. Kemudian apa caranya? TV itu dibeli oleh Yahudi. 51%. Kalau sudah lalu 51%, begitu nanti ada rapat yang punya saham, apa yang terjadi, Pak? Akhirnya ceramah masih ada, bukan nggak ada. Tapi ceramah yang benar-benar Quran dan Sunnah yang lucu-lucu. Dan anehnya, masyarakatnya senang yang lucu-lucu. Kecuali ilmu rahmatullah. Jadi kita harus punya wawasan. Walaupun media apapun yang kita miliki harus kita gunakan untuk Islam. Walaupun cuma media sosial atau yang lain sebagainya. Karena mereka menggunakan segala cara untuk menyudutkan umat Islam. Inilah ya ibadah yang kita maksud dengan Al-Jilul Qur'ani Yuwajud Tahaddiyat. Generasi Al-Quran yang menghadapi tantangan dan menjawabnya. Dan ini adalah bulan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Semoga kita dan anak keturunan kita benar-benar menjadi generasi Quran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas pemaparan materinya. Rekan sekalian, kita masih lumayan punya waktu 10 menit, sekitar 10 menit. Kita buka sesi tanya jawab. Kita persilakan untuk yang mau bertanya. Dari awalnya ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya minta sharingan aja. Apa pendapat Ustaz mengenai nilai tukar mata uang kita yang sudah mencapai 14.000? Ya. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan atau masalah yang kita hadapi kecuali dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada jawabnya. Ada jawabannya. Karena Al-Qur'an adalah kitab hidayah. Dan ini bukan hanya hidayah yang artinya sekedar yang bermasalah permasalahan-permasalahan agama, termasuk dalam permasalahan-permasalahan berbangsa dan bernegara. Tadi saya katakan, bagaimana mungkin kita merdeka, termasuk merdeka dalam ekonomi atau merdeka dalam keuangan, kalau kita umat Islam masih bersandar kepada pihak lain.
Bapak Ibu saya bertanya, dunia ini dikuasai oleh mata uang apa? Dolar. Ya, bagaimana mungkin bisa? Kita akan dikalahkan oleh mereka terus. Makanya wacana solusinya kembali kepada mata uang di zaman Nabi, itulah solusinya. Apa Pak? Dinar. Dinar dan dirham. Dirham. Karena mata uang emas itu Stabil. paham sekali? Bapak Ibu, kalau kita punya uang 500.000 banyak, atau 100.000 lah, Indonesia kan paling besar 100.000 ya. Kalau di Saudi Arabia 500 rial. Ya betul saya itu sekitar berapa Pak? Banyak sekali. 3.000. Ya? 500 kali 3.500 berapa? 1,5 jutaan. Iya kan? Itu kalau kita robek-robek laku nggak? Laku nggak Pak? Nggak laku. Tapi kalau emas diiris itu laku nggak? Laku. Sama ya? Makanya tidak bisa didekter oleh orang kafir. Jadi Bu ya, jadi solusinya memang kita harus punya kemandirian. Ya, sehingga tidak akan menjadi korban dari mata uang yang lainnya. Saudara sekalian. Termasuk tadi itu punya harga diri. Saya tidak bermaksud harus mengikuti Saudi. Saudi juga negara manusia biasa, bisa benar bisa salah. Tapi setahu saya, sejak saya kuliah di sana adalah tahun 85. S1, S2, S3 sampai tahun 96. Tahun 85 sampai sekarang tahun berapa? 2015. Hah? Itu gak berubah. Gak berubah ya betul. Jadi kita punya harga diri, hafizakumullah. Ketika seseorang atau negara tertentu menjadi antik di negara yang lain, ya tidak akan bisa ya, menentukan nasibnya. Jangankan uang, afwan. Indonesia ini kalau mau mencari pemimpinnya, milih presidennya, negara-negara asing itu diem saya nonton atau datang ke sini? Bapak Ibu, datang ke sini nonton saja atau memengaruhi? Mengaruhi. Paham sudah? Setelah yang didukung menang, gratis atau harus ada imbalannya? Imbalan. Nah itu kan akhirnya berdampak kepada keuangannya, ekonominya. Itu ya? Wallah alam. Baik, masih ada waktu kita buka lagi. Terakhir ya, witir kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan materi Ustadz kali ini mengingatkan saya dan perjuangan saya saat ini di lingkungan kampung Ustadz, bahwa kalau ada pernikahan itu pasti ada ruangan yang kosong dan itu ada bahan makanan segala macam gitu. Nah saat itu saya alami saat saya nikah gitu, dan ada seorang ustazah, saya nggak tahu, tiba-tiba itu ruangan kosong dan sudah ada makanan, dan ya alhamdulillah saya ngaji di sini dan saya ubrak-abrik itu ruangan. Saya bilang kalau ada ini lagi akidah saya akan hancur, dan saya pertahankan sampai ke adik-adik saya seperti itu. Jadi kalau ada ruangan kosong itu saya jagain, dan yang mau naruh makan itu akan berhadapan dengan saya, dan sampai ke anak saya akikah gitu, terang-terangan di depan mata saya, pengikut ustadz-ustadznya gitu kan. Dan akhirnya saya obrak-abrik lagi itu, dan kata pengikut ustazah-ustazah itu, keluarga saya itu aneh gitu. Jadi yang sama sekarang ini saya perjuangan itu doang, karena saya bukan ustadz di lingkungan, saya bukan ulama gitu. Jadi yang saya pertahankan adalah keluarga saya, dan bagaimana untuk saya tuh memberikan ya walau satu kekuatan yang jangan melakukan itu untuk tangga-tangga kiri kanannya Ustaz. Tapi dengan cara saya langsung udah kabin gitu, apakah saya benar atau tidak Ustaz? Yang gitu. Itu. Terima kasih kepada akhwat. Saya yakin selain saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya di antara antum dan saya juga sama-sama menghadapi seperti itu, ya. Karena kita ini terlahir dalam keadaan beragama Islam, akan tetapi sebagian orang tua kita tidak bisa kita pungkiri masih campur baur dengan kepercayaan masalah lalu. Karena memang ya wajar, ya, tingkat belajarnya kan di daerah tertentu ya tidak sempat untuk mendalami. Tetap kita bersyukur pada orang tua, setelah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih pada guru atau ustadz, tapi bukan berarti kita diam.
yang baik-baiknya kita terima kasih. Seperti kita diajari alif, ba, ta, sa, jim, kan ngajari mereka dulu. Ya, tidak boleh kita menganggap kita mereka bodoh dan sebagainya. Tapi kita diberikan kemuliaan oleh Allah, pergi ke Jakarta, bertemu dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Di antaranya kita diberikan pencerahan termasuk dalam masalah akidah. Jadi ada dua hal lagi. Pertama sudah benar lagi. Hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan akidah, kosongi, kamar dikosongi. Walau alam mungkin ada kepercayaan. Tidak dikosongi mungkin mempersilahkan Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Lor atau Kulon Wetan. Tidak mungkin itu pasti ada kepercayaan. Sama ketika kita bikin rumah, orang tua kita di atas dikasih apa gitu. Atau kalau panen pojok dikasih kembang bureh atau apa. Saudara tentu ya semoga Allah SWT mengampuni mereka. Tapi bagi kita harus menyesikap. Dan sikap tadi sudah benar. Tinggal yang kedua, fiqh dakwah, cara berdakwahnya. Supaya tidak terkesan frontal dan sebagainya. Karena antum dianggap aneh, dianggap makhluk ajaib. Kok ini kok lain dari mana ini ajarannya? Biasanya langsung ungkapannya ada tuduhannya Wahabi. Ini Wahabi ini. Wah, terus pernah belajar di Jakarta. Gurunya siapa nih? Gurunya. Wah, betul ini Wahabi. Jadi akhi, nah, tentang teknis ini kita bisa belajar dari ulama-ulama ketika ya memberantas bid'ah khurafat. Ada yang memang tegas seperti yang aku sampaikan tadi itu akhi, seperti itu. Walaupun juga ada resikonya dianggap aneh dan sebagainya. Ada yang sedikit mungkin ya lebih diplomasi lagi atau lebih halus lagi, umpamanya ya kamar yang kosong itu udah ya mereka nggak nolak ya, banyak itu ada ustadzah, ada bapak kita, ibu kita ya, di hari perkawinan seperti ini atau ketika anak kita lahir tidak ada bacaan yang lebih baik daripada Al-Quran. Kita bisa menentang dia. Nah, kita baca Quran aja di kamar ini, kamar yang kosong tadi baca Quran aja, diganti ya, diganti untuk baca Quran aja. Nah, lama-lama insya Allah tradisi itu bisa hilang ya, walaupun juga bukan berarti ya kita semua kalau menghadapi sesuatu mulus-mulus saja, tapi paling tidak semoga resikonya lebih kecil ya. Pokoknya pandainya kita lah bikin inovasi-inovasi baru dalam menghadapi orang. Seperti saya juga sama Pak, ya, saya, antum, orang dari daerah dengar berita bahwa kita sering ceramah tentang akidah, bahayanya kepercayaan macam-macam, sehingga ya orang tua kita terprovokasi oleh masyarakat. Itu bagaimana anak kamu sekolah jauh-jauh, nanti kalau kamu meninggal kamu gak didoakan katanya. Karena dia itu Wahabi. Kalau ada orang tua mati tidak didoakan. Pahamnya padahal nggak benar kan? Kamu aja memahami ibu, bapak seumur panjang umur semua. Tapi saat ini nanti bapak ibu meninggal, saya bertanya. Saat ini punya anak dua, pilih mana? Didoakan anak, doanya di waktu tertentu saja. Dengan mati dibaca Yasin. Nanti seminggu, nanti 40 dino, nyatus, mendak, nyewu 1 juta. Dengan yang satu anak sudah paham Islam, mendoakannya setiap saat. Bapak ibunya masih hidup, didoakan setiap saat. Sudah meninggal, didoakan setiap saat. Terutama di waktu-waktunya mustajab. Ketika antara adzan dan iqamah. Ketika tengah malam dia mulai mendoakan. Masya Allah, di akhir sholatnya mendoakan. Ketika haji di Arafah mendoakan, Mekah Madinah mendoakan. Setiap saat mendoakan. Pilih mana? Orang tua yang cerdas pilih mana nih? Pilih yang mendoakan seminggu sekali? Karena orang gak paham ini. Tapi orang gak paham, diprovokasi oleh yang lainnya. Asal sudah keluar dari kampung, di Jakarta atau di Arab, apalagi pulang jenggotnya panjang. Mat lazim utawal kali minum harokat. Udah dituduh teroris sudah. Nah makanya intinya kita buktikan dengan akhlak. Lama-lama saya yakin-yakinnya orang tua kita berpihak pada kita. Walaupun awal-awalnya mungkin mencurigai, memusuhi. Yang namanya dakwah jangankan saya, kita yang baru belajar berdakwah. Nabi sendiri saja ketika dakwah langsung menerima semua, kerabatnya itu ditentang oleh pamannya. Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Jadi yang penting ketika ada kemungkaran seperti itu kita harus rubah. Kecuali hal-hal yang sifatnya khilafiyah kecil-kecil ya jangan terburu-buru. Tapi kalau sudah masalah kepercayaan, keyakinan, memang harus secepatnya diantisipasi. Takut keburu meninggal belum bersih akidahnya. Ya. Walaupun kita berusaha menggunakan cara yang terbaik, paling bijak, dan ini belajar dari beberapa pendahulu kita untuk merubah sebuah kondisi yang belum islami. Belajar ya.
Terima kasih Ustaz, waktunya juga sudah pas ya, 1:30. Sebelumnya saya coba merangkum apa yang kita kaji hari ini. Bagaimana kita harus sama-sama mengatasi beberapa tantangan dalam Islam sekarang yang kita alami. Pertama yaitu kebodohan, kita bisa atasi atau cari solusinya dengan menambah ilmu. Yang kedua fanatik golongan, kita atasi dengan mempunyai pemikiran yang objektif terhadap golongan tertentu. Yang ketiga berpecah belah, kita mengatasinya dengan mempunyai pemikiran kesatuan tujuan, kesatuan prinsip, dan kesatuan manhaj. Yang keempat yaitu keterbelakangan, kita atasi dengan kemajuan rohani, penambahan ilmu, dan kemajuan amal. Dari eksternalnya, tantangan kita yaitu yang pertama penjajahan modern, kita harus bisa mengatasi dengan hidup mandiri sebagai negara yang mandiri. Yang kedua perang pemikiran, kita atasi dengan imunitas pemikiran pada anak-anak kita dan kita sendiri mengenai akidah yang benar. Yang ketiga itu konspirasi global, kita atasi dengan melakukan gerakan Islam yang global pula. Yang terakhir tantangan dari media, kita usahakan bahwa kita mempunyai media Islam sendiri. Demikian kajian kita kali ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, kita baca doa penutup majelis. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tadi ya.